Saudara, dari ratusan orang yang mendapat ganti untung akibat penggantian biaya pembangunan jalan tol adalah Mbah Sutarjo. Ada lebih kurang sekitar 3,1 atau 3 hektar lahan Mbah Sutarjo yang dipakai di sini dan mendapat ganti untung lebih kurang 19,5 miliar. Nah, bagaimana pembicaraan saya dengan Mbah Sutarjo? Saya akan coba menemui beliau yang saat ini sedang sibuk mengawasi pembangunan rumah barunya. Kita lihat bersama lokasi tanah Mbah Sutarjo yang saat ini sedang dibangun jalan tol di Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, inilah saudara sekalian lokasi tanah Mbah Sutarjo. Lebih kurang 2,7 hektar tanah Mbah Sutarjo dipakai untuk pembangunan jalan tol, dan ini menjadi persimpangannya. Dan dari tanah 2,7 hektar ini, Mbah Sutarjo mendapat ganti untung lebih kurang 19,5 miliar rupiah. Bagaimana pembicaraan saya dengan Mbah Sutarjo? Apa saja komentarnya, apa mimpinya, untuk apa uangnya? Saya akan coba menghubungi beliau yang saat ini sedang sibuk membangun rumah barunya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini adalah hari yang paling beruntung buat saya karena saya bisa bertemu langsung dengan Mbah Sutarjo. Iya. Orang yang paling beruntung di Jambi saat ini dampak dari pembangunan jalan tol. Jadi beliau salah seorang warga Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi yang mendapat ganti untung, namanya bukan ganti rugi, ganti untung yang paling besar. Ya, informasi yang kita dapat itu sekitar 19,5 miliar dari tanah yang terpakai itu 2,5 hektar katanya, lebih kurang ya. Dan beliau barangkali mungkin tidak pernah menyangka sama sekali keberuntungan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tadinya tidak pernah terpikir kan, tanah yang mungkin hanya sekedar untuk kebun tahu-tahu dihargai sekian gitu. Dan ini luar biasa. Mbah Sutarjo, terima kasih ini sudah menerima saya hadir di sini, diberi kesempatan. Dan di belakang ini adalah rumah yang tengah beliau bangun. Anda bisa mentaksir sendiri berapa kira-kira nanti biayanya habis ini. Nah, Mbah, saya mau tanya ini. Mbah sebelumnya pernah bermimpi apa sehingga bisa mendapat rezeki yang sekian banyak ini? Pernah terpikir tidak tadinya? Iya, sebenarnya dengan tanah itu, luas tanahnya itu tidak seberapa. Tidak seberapa? Ya, sekitaran ya. Kalau tanah semuanya itu sebenarnya 2,73. 2,73 hektar, Ya, hampir 3 hektar ya. Tapi yang terkena 2,61. 2,61 ya. Untuk jadi, persimpangan itu ya? Ya, jadi dulu pernah juga ditawar orang. Nah, 2010 itu saya tidak tahu persis sebenarnya. Orangnya itu dari Jakarta, itu pernah ditawar 10 M. Buat tapi apa dia? Saya kurang tahu, tapi pernah menawar. Iya. Tahun berapa? 2010. Oh, mungkin barangkali dia sudah tahu ini bakal mau bikin jalan tol barangkali ya. Wallahualam. Tapi Mbak tidak jual waktu itu. Ya, saya prinsipnya sebenarnya karena itu tanah warisan, kita anggap itu tanah pusaka. Nah, jadi di tahun 2022 tanah itu mau dipergunakan untuk jalan tol. Berarti itu untuk kepentingan negara. Iya. Nah, namun kalau itu untuk kepentingan pribadi, tetap berapapun harganya tidak saya jual. Sebenarnya. Karena untuk kepentingan negara makanya mau dijual. Ya, dan juga pada waktu itu tidak
tidak ada istilah tawar menawar. Iya, iya. Hanya inventarisasi berapa luas tanahnya, suratnya itu apa. Nah, sudah itu bangunannya. Nah, memang di sana itu rumah itu ada 2, satu rumah anak dan satu rumah saya. Oh, di lokasi itu ya? Ya. Tadinya itu kebun semua? Tidak. Jadi yang 44 tumbuk itu adalah merupakan SHM-nya itu tanah pekarangan dan sisanya adalah tanah perkebunan. Oh, gitu. kebun apa itu, Mbah? Yang perkebunannya di situ adalah karet. Oh, karet ya. Bukan ya. Kebun kelapa sawit, bukan? Bukan. Tapi udah menghasilkan. Ya, menghasilkan. Sambil jalan ini agak panas. Oh iya. Kasihan mbahnya nanti. Oh gitu ya. Nah, jadi kebun karet. Iya. Awas. Dan itu udah menghasilkan. Sudah menghasilkan. Sebenarnya hasil karetnya pun tidak seberapa. Oh, iya iya iya. Berapa? Tapi karena itu nilainya beda. Nilainya itu bukan nilai bentuk uang, tapi nilai sejarah. Nilai sejarah. Karena di situ bukan tempat saya lahir, tapi di situ tempat kakak ipar meninggal, orang Semua tua, di situ, ya. Iya, bapak meninggal di situ, ibu Oh, berarti meninggal tanah di dari situ. orang tua dulu ya? Ya, itu tanah warisan. Mohon maaf, Mbak, dulu katanya pegawai negeri, Ya. pensiunan dari Ya. Dinas Perkebunan. Ya. Sudah berapa tahun pensiun? Jadi saya pensiun terhitung Maret tahun 2017. Berarti sekarang usia sudah 64. Iya. Iya, iya. Pangkat terakhir apa golongan terakhir? Ya, karena saya termasuk katakanlah sekolahnya di bawah batang pisang, saya sekolahnya itu sekolah dulu namanya SPMA. Iya. Maka saya pensiun itu sebenarnya di golongan 3B, jadi termasuk pengabdian di posisi 3C. Berarti dulu tenaga penyuluh pertanian? Saya bukan tenaga penyuluh, tapi saya sebagai mantri tani perkebunan. Perkebunan. Ya. Ngomong-ngomong ini uang pensiunnya sekarang diambil enggak? Setelah dapat uang 19,5 miliar ini? Iya, tetap diambil. Tetap diambil, ya. Itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Iya. Mbah, saya mau nanya ini, mungkin belum terungkap ke yang lain ya. Iya. Tadinya begitu menerima kabar itu kapan? Ini Mbah tanahnya dihargain sekian. Itu kapan? Saat kapan itu? Oh, itu. Itu sebenarnya kita bulan antara November Desember. Kalau tidak salah kalau tidak akhir 22. Oh, 22. Iya, November sekitar itu. Karena untuk pencairannya itu terhitung tanggal 28 Desember. Itu pencairannya. 2022. Ya. Dan sudah cair semua ini ya? Ya, alhamdulillah pada waktu itu kan berupa di situ rekening. Iya. Nah, karena sudah ditransfer langsung. Iya. Tidak dicicil sekian dulu enggak? Langsung. Tidak. Oh, iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbah. Uangnya buat apa saja sudah? Ya, karena itu yang dialihkan itu berupa tanah dan rumah. Iya. Maka yang pertama kali itu kita ngambil untuk membeli lahan kebun lagi ya, dan juga untuk membuat bangun rumah ini. Ya mungkin sekitar 1 atau 2 miliar lah ini barangkali ya. Katanya Mbak tadi tidak mau ngomong berapa nilai rumahnya ya, walaupun saya tidak ngomong. Bisa ditaksir lah ya. Di media yang lain saya sudah pernah ngomong. Oh, pernah ngomong ya. Katanya sekitar 1,5 miliar ya. Tidak sampai ya. Terus buat apa lagi? Sudah umroh katanya? Sudah. Satu keluarga. Ya. Anak berapa orang? Anak 3. 3 orang. Laki-laki semua. Cucunya sepasang. Cucunya sepasang. Luar biasa. Nah, ini rencana ke depan ini apa, Mbah? Uangnya ini sebanyak ini? Iya. Kalau tabungan masa tua buat anak-anak barangkali ya. Ya, kalau saya secara prinsip
ini yang penting kita punya anak, bagaimana untuk generasi anak itu. Iya. Itu terutama. Jadi artinya katakanlah dari sekitar separuh, katakanlah 9M, itu tentunya akan saya bagikan ke anak. Nah, diantaranya ada satu anak yang sudah membeli lahan sawit. Lahan sawit juga. Ya, itu yang satu itu 14,7 hektar, ya, tapi belum produksi. Iya. Yang satunya lagi sekitar 8 hektar yang sudah produksi. Untuk persiapan masa tua lah. Ya, ya untuk yang paling tengah itu uangnya belum digunakan. Iya. Masih berapa sisanya yang belum digunakan? Ya, saya itu ngitung-ngitung secara pasti karena duit itu disimpan dikunci. Iya. Disimpan dikunci. Ya, ada namanya uang, kata orang Jambi kan gini. Iya. Tenaga salah lepak, duit banyak salah lanyo. Iya. Jadi itu insya artinya Allah benar-benar jangan, memang digunakan seperlunya. Iya. Mbah, boleh kita jalan-jalan lihat rumahnya ini? Silakan. Ini pernah mimpi enggak dulu punya rumah seperti ini? Saya enggak tahu rumah Mbah dulu seperti apa ya, tapi namanya di kebun ya. Ya. Kalau mimpi punya rumah seperti ini, rumah ini sendiri gambarannya memang dari anak. Oh iya, digambar dari anak ya. Digambar dari anak. Desainernya itu dari Bandung. Dari Bandung. Jadi saya itu ya menyetujui begitu. Iya. Kalau saya sendiri. Kalau tukangnya juga dari sana. Tukang ini ada yang dari Jambi, ada juga dari kawan-kawan yang dari Lampung. Jadi ya berkah rezeki gitulah. Iya. Berapa kali berapa nih luasnya ini? Untuk rumah itu 17 kali 13. Jadi bukanya 17 meter kali 13 meter. Bukanya 17 ya. Bukanya 13. Panjang ke belakang 17. 2 lantai. Berapa kamar ini? Kamar tidurnya nanti 4. Nanti Mbah tinggalnya di sini ya, sama anak-anak. Ini untuk taman kali ya? Ya, rencananya untuk taman. Iya. Biar untuk ngumpul cucu-cucu. Iya. Ada cerita yang ingin kita tanya juga nih. Doanya Mbah dulu tuh apa? Ya. Apa doa yang selalu Mbah amalkan selama ini? Ya, kalau doa saya. Karena yang kita dengar Mbahnya tadinya orang yang sangat sederhana, ya, taat ibadah, kemudian kehidupan dengan status pegawai biasa. Saya. Apa doanya itu? Kalau masalah doa, saya memang dulu pernah minta kepada seseorang. Namanya beliau adalah Ustadz Abdullah. Semasa saya masih bertugas di Pemenang. Oh, pernah di Pemenang juga pernah tugas? Di Pemenang. Di Kabupaten Bungo sekarang? Bukan. Di mana itu? Di Merangin. Oh. Jadi ketemu di sana ada seorang ustadz, dan beliau itu memang ada kelebihannya. Kalau umpamanya diajak tahlil, dia suruh duluan berangkat. Tapi kalau kita sudah di tempat itu justru beliau itu sudah duduk di situ. Masya Allah. Nah, itu dulu doanya hanya apa? Kita itu yang paling penting itu kalau bahasa Indonesia kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk diberikan pertama kali adalah kekuatan. Ya, kedua kali itu mohon rezeki yang tanpa hitungan. Iya. Ketiga kali mohon derajat yang tinggi. Dan kita mengakui pasti apa yang diberikan itu adalah dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dibacakan doa Arabnya? Boleh. Itu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Atina kuatan warzuqna bighairi hisab wa atina darajatal a'la innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya ya Allah, berilah saya rezeki, berilah saya kekuatan dan berilah saya rezeki tanpa hitungan. Dan ya Allah, berilah saya derajat yang tinggi
sesungguhnya Engkau maha menguasai, hanya itu saja. Jadi kita semuanya kita kembalikan kepada Sang Penguasa. Iya, Kita karena kita ini hidup sifatnya hanya merantau, yang hakikinya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu kapan gitu. Tapi namun pada dasarnya manusia itu adalah dari sorga, jadi kita sekedar merantau. Makanya ya yang penting manusia hidup itu yang hati-hati. Kata orang Jawa itu titi toto titi tentrem karto raharjo. Jadi artinya manusia itu penting menata diri, harus teliti, hati-hati, supaya kita itu mendapatkan ketentraman. Karto itu punya uang, raharjo itu raharja itu sejahtera. Kalau bisa semua orang itu kalau bisa seperti itu. Merantau dari Jawa ke Jambi sejak kapan? Atau lahirnya di sini? Sebenarnya saya lahir di Jambi ini, di desa Pondok Meja. Oh, Pondok Meja sini. Ya, di kilometer 15. Karena orang tua saya itu adalah perantauan tahun 27. Oh, dari Jawa. Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah. Bapak dari Kebumen, ibu dari Purworejo. Namun kalau Mbah Buyut, kalau dari bapak itu dari Solo, kalau Mbah Buyut dari ibu itu dari Jogja. Berarti gitu. Mbah sendiri lahirnya di sini. Lahir di Jambi. Lahirnya di sini. Ya, orang Jambi. Asal keturunan Jawa. Puja Kusuma juga. Tulen Jambi. Tulen Jambi. Nah, Mbah, satu lagi nih, Mbah. Pernah mimpi enggak dapat isyarat atau tanda-tanda apa bakal dapat uang 19,5 miliar ini? Iya, pernah dulu tuh orang mengatakan itu paling-paling harganya sekitar 8 M. Banyak itu tadi. Jadi kurang 100 hari menerima amplop, belum pencairan artinya. Waktu itu saya pernah memang dikasih, karena mimpi itu kan bunganya tidur. Tapi mimpi itu begini, di belakang rumah itu seperti kondisinya setelah dibersihkan untuk jalan tol sekarang ini, dari atas itu turun sinar, dan setelah sampai di bawah itu membentuk angka. Dari bentuknya itu seperti dari emas, setinggi kira-kira setinggi pusat, itu hanya angka 1 sama 7. Dan saya bingung, sebenarnya ini ada apa? Ternyata tapi udah dapat kabar bakal tanahnya dibeli? Iya, udah dapat kabar. Cuman angka aja belum ini. Nggak tahu. 1 sampai 7 dalam mimpi itu. Jadi bukan, angkanya 1 sama 7. Oh, 1 sama 7, berarti 17 ya? Ya, 17. Jadi waktu itu saya tanya dalam mimpi, ini 17 rakaat? Bukan. Nah, ini 17 hari? Bukan. Kan gitu. Nah, sudah itu kita ini terbangun, kan tentunya bingung. Bingung. Ternyata di situ, insya Allah apanya itu bentuk nyatanya bahwa di situ kita hanya cuman suruh setuju. Jadi 1 dengan 7 itu setuju. Tapi bentuknya itu memang angka 1-nya itu dari bahannya dari emas. Bentuknya dia bersinar. 7-nya juga demikian. Hanya kalau istilahnya cerita sebelumnya seperti itu. Karena kita tidak ada tawar-menawar untuk jalan tol itu. Pasrah saja ya. Pas kumpul-kumpul di tahlil saya ngomong, saya kok dapat mimpi seperti ini, ya paling-paling kawan-kawan itu tertawa gitu. Paling-paling tertawa gitu. Ya biasa lah kalau ini apa ini mbahnya lagi guyon atau apa gitu. Mbah, ada cerita katanya begitu Mbah dapat kabar bakal dapat uang 19,5 miliar itu langsung sakit, demam katanya, enggak mau makan. Tidak. Enggak ya, kaget gitu ya. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Jadi kalau masalah seperti itu, kan itu tadi sebelum itu datang kan
42 tahun, ya enggak? Itu saya anggap itu merupakan doa yang terkabulkan. Karena pada waktu itu saya diajari sama Ustadz Abdullah. Nah, Ustadz Abdullah itu memang maaf, dia tidak bisa melihat. Namun istrinya 2 pada waktu itu. Sekarang ustadznya masih ada? Wallahu alam. Enggak ketemu. Enggak ada upaya untuk nyari beliau, Mbah? Ya, karena sudah lama juga kan. Ada rencana mau nyari ceritanya pada waktu itu pulang ke Pulau Jawa. Oh, pulang, udah pulang. Ya, mudah-mudahan kalau beliau masih hidup dan menonton video ini mungkin bisa silaturahim lagi dengan Mbah Sutaryo. Ya, aslinya beliau itu dari Wonogiri. Oh, dari Wonogiri. Iya, dari Wonogiri. Iya. Itu memang ya pada waktu itu beliau itu adalah dengan kondisi tunanetra. Beliau itu adalah sebagai juru dakwah di tunanetra Kabupaten Sarko ya, Sarolangun Bangko waktu itu. Iya. Mbah, kembali ke uang tadi ini cerita kita uang karena memang Mbah sangat beruntung. Ada rencana membangun yayasan atau membangun masjid atau untuk anak-anak panti asuhan yatim piatu atau apa? Karena uang itu ya enggak, itu sudah dibagi 2, sudah itu dibagi yang separuh dibagi 3, jadi uangnya itu kan tidak sebanyak seperti apa yang dibayangkan orang. Maksudnya? Gitu. Ya karena uang itu katakanlah yang sekitar 1,5 itu kan sudah untuk buat rumah. Iya. 18 kalau bagi 2 kan 9. Iya. Nah, kan itu. Bagi 2 sebagian tadi udah digunakan untuk yang lain ya. Jadi separuhnya juga. Beli kebun anak tadi. ya. Anak-anak dibangunkan rumah juga. Ya seperti ini masalahnya. Karena namanya anak ini kan selera. Iya. Selera. Ada yang seleranya dia investnya itu di luar Jambi. Kan gitu. Iya. Ada yang mau investnya di Jambi. Yang masih kuliah ada? Ada satu orang masih kuliah di Jawa. Di Jambi. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, di ini Untar, Universitas Tarumanegara. Oh, Tarumanegara. Kondisi sekarang itu semester 8. Iya. Nah, kalau abangnya juga masih lajang, masih bujangan. Itu enggak di Jambi, tapi di Jakarta. Gitu. Sorry Mbah, satu lagi Mbah. Biasanya nih maklum, di mana ada semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Iya. Ya kan? Iya. Mbah ini lagi manis sekarang. Iya. Terdengar orang banyak uang. Iya. Siapa saja sih yang datang ke sini untuk ngajak kerjasama bisnis atau minta sumbangan atau apa? Ada begitu? Iya, terutama sekali yang paling banyak itu pihak bank. Oh, pihak bank. Dan juga itu dealer. Nah, kita pikir pihak bank kenapa minta supaya disimpan di tempat ya, mereka gitu? kebanyakan seperti itu. Ya. Kita kan maklum. Iyalah. Kalau dari yayasan sosial misalnya? Yayasan sosial itu kelihatannya belum ada. Iya. Jadi memang kalau yang saya pikirkan sekarang ini, bagaimana masjid di tempat saya tinggal, itu jangan lebih buruk dari rumah saya. Masjid di mana ini sekarang? Jika di luar. Oh, di luar. Nah, itu kalau dulu Mbah kan belum tinggal di sini ya? Ya, belum. Belum ya? Artinya masjid yang di mana Mbah maksud tadi? Di luar sana. Oh, luar sana. Di luar sana. Oh, itu yang mau Mbah Alhamdulillah. Mau Mbah perbaiki. Alhamdulillah, di situ entah berapa jumlahnya, kan gitu. Itu kan alhamdulillah itu dulu wakafnya dari orang tua. Oh, tanah itu ya dari awalnya. Nanti kita secara bersama-sama nanti kita buat yang bagus. Oh, dari wakaf orang tua dulu, sekarang kembali lagi ke anaknya, Mbah sendiri untuk bagaimana memperbaiki lagi. Ya katakanlah ini kan untuk kebutuhan umat. Iya. Kebutuhan umat karena kita harusnya kan tetap memberikan kesempatan kepada yang lain untuk titip amalnya. Nanti tidak mungkin. Nanti wah itu kita sendiri kita kurang demokrasi. Benar. Kita biar sama-sama berjalan sama-sama sehingga merasa saling memiliki. Nah, paling penting itu saling memiliki. Jadi tidak ada namanya masjid itu sepi. Nah, kalau sudah saling memiliki. Tapi kalau wah ini
punya si A, si B, ya. Itu kurang merasa memiliki. Iya, iya. Itu masalahnya itu aja. Oke, pergi umroh sekeluarga sudah setor haji barangkali? Belum. Ya, Tinggal nanti mau setor. Ya, nanti yang jelas ini kan kalau namanya haji, itu yang paling Kalau penting. reguler udah mungkin lagi. Ya, yang paling penting ya Usianya haji udah itu ya. daftar, Daftar. titipkan uangnya, masalah keberangkatan kita Ya. serahkan. Ya, ONH plus Kepada lah nanti kan. Allah. Ya, Mudah-mudahan bisa insya lebih Allah. cepat ya. Mbah tetap sehat. Ya, amin. Barangkali ada yang ingin Mbah sampaikan ke Pak Presiden Jokowi, ke pemerintah, ke Pak Gubernur Jambi atas apa yang sudah Mbah dapatkan ini. Ya, kepada Bapak tentunya petinggi baik pemerintahan di tingkat provinsi dan juga nasional. Semoga apa yang sedang dilakukan untuk pembangunan jalan tol ini semoga dapat segera terlaksana sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. untuk Ya. kesejahteraan masyarakat. Hanya Iya, doa iya. saya seperti itu. Gitu ya. Iya. Ada lagi yang ingin Mbah sampaikan, pesan mungkin terhadap warga lain yang juga mendapat ganti rugi, Iya. walaupun tidak sebanyak Mbah, mungkin bagaimana mereka bisa memanfaatkan uangnya sebaik mungkin, berhemat. Apa yang mungkin Mbah sampaikan? Iya, saya berpesan kepada rekan-rekan yang telah mendapatkan uang ganti untung dari dampak pembangunan jalan tol, walaupun uangnya tidak begitu banyak, namun kita harus punya prinsip satu filsafat, itu filsafatnya Jambi, Iya, iya, iya. yang kata-katanya jangan sampai tenaga besar salah lepak, uang banyak salah lanyo. Iya, iya, Jadi artinya jangan sampai Salah terjadi belanja. penyesalan tuh di kemudian. Iya, iya, iya. Hanya itu Ada saja. 150 orang lebih katanya yang dapat. Nah, itu ganti saya untung. kurang begitu paham. Iya, Jadi iya. yang lebih jelas itu adalah desa. Oke. gitu. Terima kasih Mbah sekali Oh, lagi iya. atas waktunya ini sudah berbagi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Amin, amin. Dan doa Mbah tadi bisa diamalkan oleh banyak orang. Ya. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Mbah Sutario, salah seorang warga Muaro Sebapo, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong ya? Iya. Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang alhamdulillah mendapat ganti untung dari lebih kurang 3 hektar lahan dia, mendapat uang sekitar 19,5 miliar. Mudah-mudahan informasi ini menarik bagi Anda semua dan bisa diambil hikmahnya. Demikian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Ini ruangan tamu. Jadi ini Terus gini, lari. ini Ini ruangan tamu. ini ruangan tamu. Di sana ada dapur kotor. Oh, dapur kotornya Ya, situ. ya dapur kotor. Di Ini sana. tangga untuk naik ya. Nah, ini tangga untuk naik. Di sini gerasi. Oh, udah pakai lift ya karena 2 lantai. Di sini Ah. akan dibentuk di sini dapur bersih. Oh, dapur bersihnya, Ya. dapur kotornya situ. Nah, dapur Ini bersih. bersih. Ini gunanya untuk lab. Iya, iya, iya. Nah, untuk lab, ya ini untuk produk-produk kuliner. Oh, Nah, nanti usaha kuliner juga. ya, jadi itu biasanya kalau anak itu pengikutnya kan internasional. Oh, iya, iya. Ada musola? Di mana musolanya? Di atas ada. Oh, di atas nanti musola. Ini bisa kan anak Iya, jalan. iya, iya, iya. Oh, ini sebelah buat apa ini, Mbak? Ini untuk jemuran. Oh, jemuran. Kecil mah nanggung, tanahnya masih luas. Masih. Ini tanah berapa hektar? Ini sekitar keseluruhan ini. Kalau aslinya tanah yang ini, tanah yang warisan, itu ada 1 hektar 30 tumbuk. Jadi di sana saya ngambil udah 20 tumbuk, tambah ini 4 tumbuk setengah depan Iya. yang dibuat pondok sekarang. Kalau ini nanti jadi taman. Ya, taman. Oh, taman ya, Ya. kolam gitu ya. Ya, jadi kenapa di sana itu ada dinding double? Iya, udara bisa masuk ya. Ya, itu untuk narik udara yang dari Udara, bawah. iya, iya, iya. Sirkulasi. Waduh, kalau ini kamar tidur. Ya, Mbak nanti di mana? Di sini. ya.
Garasinya di mana? Sana. Oh, sana ya. Beli mobil baru juga atau mobil ini? Ya, yang ada kan Avanza Rasa Pajero, Ya, lebih cukup lama. itu aja ya. Cukup itu Nah, aja. itu saudara, walaupun uangnya banyak, dia tetap pakai mobil Avanza. Avanza rasa Pajero katanya. Kalau yang lain-lain sudah beli mobil mahal-mahal semua katanya. Jadi di garasi Oh, ini ada garasi. ruangan Garasi WC. satu mobil ya cuman ya. Ini kan ada untuk WC, kalau Oh, dari ada mana-mana. Ya. Kalau sudah apa buang air kecil kan Iya, lebih. ya, ini panel listriknya besar Ya. ini. Udah siap juga. Iya, iya. Nah, ini bagian belakang. Ini siapa? Iya. Oke, sip. Makasih, Mbak. Oh, iya. Ganti lagi. Nah.